Halo teman-teman semuanya, kita kembali lagi dalam Bible Study yang membahas mengenai bagaimana panggilan dan pilihan Tuhan pada setiap tokoh-tokoh yang ada di Perjanjian Lama. Yang kita bahas dalam hal ini adalah dalam kitab Kejadian. Bagaimana mereka menerima panggilan tersebut dan apa yang mereka lakukan dalam menghadapi tantangan-tantangan sehingga rencana Tuhan boleh digenapi di dalam kehidupan mereka. Nah, untuk kali ini kita akan belajar dari kehidupan Joseph atau Yusuf. Saya beri judul adalah Joseph the Dreamer. Nah, kalau kita perhatikan sepanjang kitab Kejadian, kita bisa melihat bahwa iman dari setiap tokoh-tokoh Alkitab tersebut. Contohnya kalau kita lihat tentang Henokh. Henokh kita belajar tentang walking by faith, perjalanan iman bersama-sama dengan Tuhan, sehingga dia tidak harus mengalami kematian. Nah, namun kita juga lihat bahwa Nuh menunjukkan ketekunan iman dia. Abraham yang kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu, dia menunjukkan ketaatan, obedient, benar-benar taat tanpa syarat. Kemudian Ishak menunjukkan kekuatan dari iman tersebut. Kemudian Yakub menunjukkan bagaimana dia berdisiplin dalam imannya. Nah, kita akan melihat bahwa Yusuf ini menunjukkan kemenangan iman atau triumph of faith. Why? Kenapa? Karena Yusuf itu tidak pernah mengeluh dan tidak pernah berkompromi terhadap panggilan dan karakternya. Kita akan belajar mengenai karakternya yang luar biasa. Dia dicintai, dia dibenci juga. Dia disukai, namun dia juga dilecehkan. Dia dicobai, namun juga dipercaya. Dia ditinggikan dan direndahkan. Namun dalam masa 110 tahun kehidupan dari Yusuf, dia tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Tuhan atau berhenti untuk trust in God. Kesulitan demi kesulitan tidak mengubah, tidak mengeraskan karakternya. Kemakmuran tidak merusak karakternya. Dan secara pribadi ataupun di depan umum, dia memiliki karakter dan integritas yang sama. Nah, banyak komentar mengatakan bahwa kehidupan Yosef juga menggambarkan suatu kehidupan yang luar biasa yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dalam Life Application Bible dikatakan di sini ada paralel antara Yusuf ini dengan Tuhan Yesus. Nah, contohnya ketika kita lihat bahwa kedua dari mereka itu benar-benar dikasihi oleh bapaknya. Kedua dari mereka dia punya suatu penggembalaan, area penggembalaan. Dia menyebutkan, bahkan Yesus mengatakan dia adalah gembala yang baik. Yusuf menggembalakan domba ayahnya. Nah, kedua dari mereka dikirim oleh bapaknya untuk ke saudara-saudaranya. Mereka juga dibenci oleh saudara-saudaranya atau orang-orang. Dan ada plot untuk membunuh kehidupan Yusuf dan Tuhan Yesus. Mereka sama-sama pernah mengalami pencobaan, mereka pernah dibawa untuk ke Mesir. Mereka juga pernah bahwa jubahnya diambil dari mereka. Dua-duanya pernah dijual dengan harga sama seperti seorang budak. Dua-dua pernah dipenjara, pernah mengalami ikatan diikat, dan kemudian dituduh dengan tidak senonoh atau dituduh dengan cara yang tidak layak. Mereka pernah dimasukkan sebagai tawanan untuk menyelamatkan yang terhilang. Dua-duanya mengalami ketika umur 30 tahun mulai pelayanannya atau mulai dikenal tentang panggilannya. Dua-duanya pernah mengalami peninggian dari Tuhan setelah melewati suffering atau mengalami penderitaan. Dan Yusuf dan Tuhan Yesus pernah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada mereka. Dan mereka sama-sama menyelamatkan nasib sebuah bangsa, bahkan seluruh dunia kalau Tuhan Yesus. Dan setiap kejadian yang buruk diputarbalikkan menjadi keadaan yang baik. Nah, kita bisa melihat di situ. Dalam hal ini kita bisa melihat dari kehidupan Joseph atau the story dari Yusuf ini, kita melihat. Anda akan lihat benang merahnya ini adalah gini. Kita akan lihat significant dreams atau vision dari Tuhan, impian dari Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Nah, namun kita akan lihat juga berkali-kali ada kata penyertaan dan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan Yusuf. A special favor from God. Kita juga akan melihat bahwa strong character yang dibangun melalui setiap kesukaran. A strong character developed through difficulties. Kita bisa melihat bahwa Yusuf, dia punya karunia khusus yang Tuhan berikan. Dan kita akan lihat kebanyakan dalam hal mimpi. Dan juga kita bisa melihat bahwa Yusuf ini diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat buat
bangsa-bangsa. Tidak hanya untuk bangsa Mesir, tapi untuk sampai bangsa-bangsa. Nah, saya percaya series ini akan sangat menarik dan begitu banyak hal yang kita akan bisa belajar. Tapi saya mulai lihat bahwa gambaran besar calling-nya Yusuf itu di mana sih? Ternyata ada di akhir kitab Kejadian. Dan saya mau katakan bahwa itu ada di Kejadian pasal 50 ayat 20. Disinilah bahwa kita bisa melihat setelah krisis semua yang dialami, dia bisa dapat revelation atau reveal tentang rencana Tuhan. Nah, ayat ini mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan hal yang jahat terhadap aku. Tapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Anda pernah dengar bahwa krisis itu tidak membentuk karakter seseorang, tapi justru dalam keadaan krisis itu orang menunjukkan karakter yang sebenarnya. Nah, disinilah Yusuf bisa melihat gambaran panggilan dan pilihan Allah itu secara jelas. Dengan maksud apa? Tuhan melakukan seperti yang terjadi sekarang ini supaya apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini panggilan Tuhan yang Yusuf akhirnya dia bisa melihat di akhir dari hidupnya. Suatu gambaran besar yang luar biasa. Mari sama-sama kita mulai. Nah, kita akan lihat secara utuh sebelum kita bagi-bagi bahwa Yusuf itu adalah anak ke-11 yang lahir dari Yakub dan dia lahir masa perbudakan pada waktu itu. Dan kemudian dia mengatakan Yusuf ini mendapatkan favor. Tapi dia juga mendapatkan iri hati dari saudara-saudaranya. Dia menerima impian dari Tuhan, tapi karena impian itu pula, dia harus dibuang ke Mesir. Nah, sampai di sana, sampai di Mesir, dia kerja untuk Potifar, kemudian dia dimasukkan penjara karena tuduhan yang tidak semestinya. Dan kemudian pada waktu di penjara, dia bertemu dengan orang-orang dan dia berbuat sesuatu yang menolong teman-temannya di sana. Dia mengharapkan sesuatu dari teman-temannya, namun dia dilupakan oleh teman-temannya. Dan kemudian kita bisa melihat, akhirnya dia bisa sampai pada istana raja dan mengartikan mimpi Fir'aun. Dan pada waktu itulah kita bisa melihat bahwa saudara-saudaranya kembali kepadanya untuk meminta, membeli makanan-makanan, dan disitulah terjadi rekonsiliasi. Jadi secara umum kita akan melihat framework-nya seperti itu, tapi saya akan mulai bahwa yang pertama kita bisa melihat di sini belajar dari seluruh kehidupan Yusuf itu adalah karakter dari Yusuf ini dan respon yang positif itu yang mengubahkan setiap setback, setiap halangan itu menjadi langkah untuk maju. Why? Karena Tuhan juga selalu bersama-sama dengan dia. Kita akan belajar begitu banyak halangan dan rintangan yang dihadapinya, tapi karena dia punya karakter dan positif respon, sehingga setiap hal menjadi kebaikan dalam kehidupan Yusuf, sehingga hidupnya selalu melangkah maju. Pertama kita akan belajar dimulai impian Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Tahukah Anda bahwa setiap kita, termasuk tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, start with God's given dream in Joseph's life. Dan kebetulan secara literal, kehidupan Yusuf ini berbicara mengenai mimpi. Nah, kita lihat dalam Kejadian 37. Ingat tadi saya katakan bahwa dia ini adalah anak ke-11 dari 12 saudara laki-laki dari Yakub. Jadi dia ini anak yang dilahirkan dari istri yang benar-benar dikasihi oleh Yakub sendiri. Ayat 1 dalam Kejadian 37, adapun Yakub, dia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala umur 17 tahun. Catat ini 17 tahun ya, dia masih muda, biasa mengembalakan kambing domba. Jadi pekerjaan dia adalah mengembalakan kambing domba. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, kita bisa dilihat di sini. Ternyata Yusuf ini dipakai sebagai mata-mata oleh ayahnya untuk melihat gimana kinerja dari kakak-kakaknya. Nanti kita lihat, no wonder, nggak heran. Mungkin kakak-kakaknya nggak terlalu happy setiap kali dia didatangi oleh Yusuf. Padahal kita bisa melihat, biasanya kalau kita lihat adik yang kecil datang, kita semua happy. Ternyata enggak. Ternyata mereka tahu bahwa Yusuf ini suka wadul, bahasa Jawanya. Suka mengadu tentang kejahatan saudara-saudaranya. Nah, di sini kita bisa melihat dalam keluarga ini,
Ada lagi favoritism. Ternyata ini terus-menerus terjadi. Sebelumnya waktu yang lalu kita bisa melihat bahwa ada favoritism juga dari Ishak kepada Esau dan Yakub. Nah, Israel lebih mengasihi Yusuf. Ingat, Israel ini adalah Yakub. Dari semua anaknya yang lain. Why? Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan dia menyuruh membuat jubah yang maha indah baginya. Jadi dia punya jubah maha indah. Nanti kita akan belajar apa artinya jubah maha indah. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu dan tidak mau lagi menyapanya dengan ramah. Sudah suka ngadu sama papanya, kakak-kakaknya, saudara-saudaranya merasa selalu diawasi, ternyata ini adalah favorit dari bapaknya dan diberikan jubah yang maha indah. Nah, coba lihat di sana fotonya jubah maha indah itu. Jadi, jubah maha indah ini dalam bahasa Inggrisnya dikatakan adalah jubah tunik dengan banyak warna. Jadi jubah ini tunik with many colors, jubah maha indah bahasa Indonesianya. Nah, apa sih artinya jubah maha indah ini? Ini adalah yang pertama menandakan posisi yang disukai atau favorit. Nah, tapi juga mengatakan bahwa jubah maha indah itu tanda sebagai posisi pangeran atau royalty. Dan itu juga melambangkan hak kesulungan. Bayangin, dia ini anak ke-11. Tapi jubah maha indah menunjukkan bahwa dia yang akan menerima hak kesulungan. Itu adalah cara yang dramatis untuk mengatakan bahwa dia adalah anak laki-laki yang menerima hak kesulungan. No wonder semua pada marah. Anak ke-11 kok bisa jadi punya hak kesulungan. Jadi ini adalah pakaian yang sangat istimewa, menunjukkan status yang luar biasa, dan pria yang mengenakan pakaian tunik dengan berbagai warna ini adalah orang yang kerjanya mengawasi orang lain saat mereka melakukan kerja fisik yang berat. Jadi dia ini termasuk yang paling muda, tapi ketika kakak-kakaknya, saudara-saudaranya bekerja, dia dikasih jubah seorang pengawas. Makanya kita bisa melihat bahwa kakak-kakaknya not really happy dengan Yusuf. Nah, masalahnya Yusuf ini polos. Dia sudah tahu bahwa dia itu difavoritkan. Dia tahu bahwa papanya pasti bela dia. Yakub pasti membela dia. Dan dia juga nggak sensitif pada waktu itu. Ketika dia mendapatkan mimpi, dia langsung koar-koar. Dia bilang, hei kakak, saudara-saudaranya dia katakan, aku dapat mimpi. Gimana Yusuf? Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian untuk mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas-berkasku. Wow, ini mimpi yang pertama. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin kamu itu menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Makin bencilah mereka kepadanya karena mimpi dan karena perkataannya itu. Jadi pada saat itu mungkin dia dianggap nggak wise untuk cerita itu di tengah-tengah mereka itu iri terhadap Yusuf. Ayat 9, lalu dia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya katanya, hei saudara-saudara, dia katakan, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Jadi dia bisa melihat di sini, dia cerita aja. Dia cerita tentang mimpinya, dua mimpi itu, tapi kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, dia itu mungkin marah dan seolah-olah kalau kita tarik dalam masa sekarang, kalau Anda pernah lihat film Lion King gitu ya, salah satu film yang saya sukai pada waktu masa remaja, pada waktu itu saya pertama kali nonton. Ini adalah membayangkan seperti seekor Simba, dia dikasih tahu bahwa dia akan menjadi raja, kemudian dia nyanyi I just can't wait to be king. Dia ini, waduh kamu itu kemaruk sih, kamu itu pengen berkuasa atas kami. Makin sebel kan, gitu ya, kayaknya nggak tahan. Dan waktu itu karakternya belum terbentuk. Mungkin Yusuf pada waktu itu dia dengan polos cerita semuanya itu. Dan kalau kita lihat ayat 10, setelah ini diceritakan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya, maka dia ditegur oleh ayahnya. Dan dia katakan, mimpi apa mimpimu itu?
masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Saya percaya bapaknya tahu bahwa ada karunia khusus dalam kehidupan Yusuf. Dan Yusuf mungkin belum sadar bahwa mimpi itu adalah calling Tuhan, panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Ayat 11, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tapi ayahnya menyimpan itu dalam hatinya. Yakub tahu bahwa mungkin mimpi itu bisa benar atau nggak benar, tapi dia tahu ada sesuatu dalam mimpi itu. Ini Bapak yang bijaksana, dia menyimpan hal itu dalam hatinya. Saya percaya bahwa Yusuf pada waktu itu dalam mimpinya, dia pasti mengalami bahwa itu nggak cuma sekedar mimpi biasa, sampai diulang 2 kali. Itu bukan suatu mimpi yang biasa. Masalahnya adalah karakternya waktu itu belum terbentuk. Yusuf menjadi anak yang sombong, dan karena dia dimanja, kemudian dia menjadi anak yang favorit, dan Yakub yang sudah lanjut usia, gitu ya, dia makin menggosok. Udah tahu bahwa orang itu nggak suka sama dia makin pamer baju, pamer bahwa dia anak favorit. Pernah lihat orang yang seperti itu? Makin tahu bahwa dia itu mendapatkan favor, bukannya makin rendah hati. Pada saat itu dia umur 17 tahun, bahkan sampai diberi mimpi, dan bahkan saya mengatakan mimpinya kita semua percaya itu mimpi dari Tuhan, karena kita sudah tahu bahwa akhir dari cerita itu, mimpi itu tergenapi. Masalahnya adalah ayahnya cukup bijaksana untuk menegurnya. Dan kita belajar saat ini, di dalam keluarga pun bisa aja terjadi favoritism, bisa saja terjadi iri hati. Makanya hanya karena kita mendapatkan favor, belum tentu orang lain bisa bergembira bersama-sama dengan kita. Makanya ada firman Tuhan mengatakan bahwa ayo kita belajar untuk bergembira dengan orang bergembira, menangis dengan orang yang menangis. Begitu banyak orang dengan mudah memiliki empati terhadap orang yang susah, tapi nggak bangga atau nggak ikut senang kalau orang lain diangkat Tuhan atau mengalami favor dari Tuhan, atau mengalami apapun dalam kehidupannya. Begitu banyak orang nyinyir, dan itu terjadi bahkan sejak zaman kitab Kejadian. Makanya saudara-saudaranya itu pingin balas dendam. Nah, tapi kita bisa melihat di sini, mimpinya mungkin benar, panggilan Tuhan mungkin benar dalam kehidupan Yusuf. Tapi Yusuf pada saat itu, dia belum berpengalaman. Dia kurang pengalaman, dia kurang wisdom, kurang wise, kurang kebijaksanaan. Dan yang membuat mereka semua jengkel adalah kesombongannya. Yusuf belum memiliki kerendahan hati. 3 kualitas yang hanya bisa diperoleh hanya melalui berlalunya waktu. Makanya saya percaya ada proses Tuhan. Jadi kehidupan Yusuf ini menggambarkan bagaimana Tuhan itu akan memproses kehidupannya. Dan bagaimana pada akhirnya Yusuf bisa menggenapi panggilan Tuhan ketika dia sudah siap. Nah, yuk kita lanjut. Dan karena kesombongannya itu, Yusuf harus melihat kenyataan. Dalam Kejadian pasal 37, kalau kita bisa melihat di sini mulai ayat 18, ada plot pembunuhan terhadap Yusuf. Nah, saudara-saudaranya mengatakan, ayat 19, lihat tuh, si tukang mimpi itu datang. Yuk sekarang mari kita bunuh dia, kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini, lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan nanti kita akan lihat bagaimana jadinya mimpi. Mereka katakan, wow, dia just can't wait to be king, untuk menguasai kita. Oke, makan tuh mimpi. Dan pikiran mereka, hari ini kita akan bunuh dia. Tapi kita bisa melihat ada penyertaan Tuhan. Again, tadi kita bisa melihat dalam kehidupan Yusuf, kita akan lihat bahwa ada impian Tuhan, namun juga ada penyertaan Tuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa penyertaan Tuhan, kalau tadi waktu di rumah, penyertaan Tuhan melalui bapaknya. Namun kali ini ketika ada rencana pembunuhan itu, Ruben mengatakan, dia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka, sebab itu dia berkata, jangan kita bunuh dia. Maka Ruben berkata kepadanya, jangan tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur di padang gurun, tapi jangan engkau apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawa kembali kepada ayahnya. Nah, namun kita bisa melihat plot itu berubah di ayat ke-26. Diprakarsai oleh Yehuda. Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Nggak ada untungnya. Oke, mari kita jual kepada orang Ismail ini.
Tapi janganlah kita apa-apakan dia. Jadi rencana itu, saya percaya Tuhan bekerja di balik layar untuk bisa Yehuda merencanakan semuanya itu. Karena dia saudara kita, akhirnya sadar kita masih saudara. Kita semua darah daging kita, dan saudara-saudaranya mendengar perkataannya itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas sumur itu, kemudian dia dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Sehingga kita tahu akhirnya Yusuf dijual sebagai budak. Ayat 31, kemudian mereka mengambil jubah Yusuf, menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dadahnya. Dan jubah maha indah itu disuruh antar kepada ayah mereka. Dan mereka mengatakan dia berbohong. Dia mengatakan apa? Anak-anaknya Yakub ini, Bapak silakan periksa apakah ini jubah milik Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ini jubah anakku. Dan dia dibohongi dengan mengatakan binatang buas telah memakannya. Dan tentunya Yusuf telah diterkam. Kita melihat kebohongan demi kebohongan mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, dan kemudian Yakub pun dibohongi oleh anak-anaknya, saudara-saudara Yusuf ini. Nah, dan Yakub mengoyakkan jubahnya dan kemudian mengenakan kain kabung dan katakan dia menangisi kematian dari Yusuf. Dan dia dijual kepada seorang Potifar. Again, kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Dari semua orang yang di Mesir itu, dia bisa mendapatkan namanya orang Potifar, seorang pegawai istana Firaun, menjadi pengawal raja. Kita bisa belajar dari awal ini, dari bagian ini, bahwa seringkali kita itu nggak tahu apa yang kita tidak tahu. Yusuf nggak tahu dinamika dari keluarganya, dia kurang tactful. Entah dia bisa membayangkan, dia sudah begitu difavoritkan, tapi dia mengabarkan mimpinya dan dia nggak peduli. Ketidaktahuannya itu, seringkali kita itu naif. Kita belajar, seringkali kenaifan kita, ketidaktahuan kita, membuat kita distracted dari rencana Allah. Bahkan dalam kehidupan Yusuf, dia terpisah dari keluarganya selama 2 dekade. Di sini kita belajar bahwa impian itu datang dari Tuhan. Tuhan memberikan impian yang besar dalam kehidupan Yusuf. Namun dibutuhkan apa? Pengalaman, kebijaksanaan, dan kerendahan hati untuk mewujudkannya. Karena itu Tuhan izinkan Yusuf untuk mengalami pembentukan karakter melalui setiap kesukaran yang dihadapi. God-given dreams come a size too big so we can grow into them. Seringkali impian Tuhan itu begitu besar. Tujuannya apa? Supaya kita bisa bertumbuh melalui impian yang besar itu. Bertumbuh dalam apa? Bertumbuh dalam hal karakter. Kita belajar bahwa impian dari Tuhan, ada penyertaan Tuhan, dikasih ayahnya, dilepaskan dari rencana pembunuhan. Namun dia menghadapi kesukaran, iri hati dari saudara-saudaranya, sehingga Tuhan memprosesnya dengan cara dijual sebagai budak. Bagaimana Tuhan memproses kehidupan Yusuf dalam journey of dreams ini? What is God's process in Joseph's journeys of dream? Nah, kita bisa melihat bahwa proses Tuhan dimulai ketika Yusuf itu ada di Mesir. Dan kebetulan dia berada di rumah Potifar. Dan kita bisa melihat di sini, again and again, lagi dan lagi, Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ada God's favor dalam kehidupan Yusuf. Jadi seringkali kita itu berkata bahwa perbuatan kita menyebabkan favor dari Tuhan. Tapi Alkitab bahkan di Perjanjian Lama selalu konsisten mengatakan bahwa penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan itu yang menyebabkan kita bisa bertahan, kita bisa mengerjakan apa yang kita perlu kerjakan. Makanya it's all because of God's grace and favor. Sehingga dia menjadi orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Bukan karena dia berhasil dalam pekerjaannya, karena itu dia mendapatkan favor dari Tuhan dan manusia. Tapi justru sebagai orang percaya kita juga percaya. Karena Tuhan menyertai kehidupan manusia. Sehingga kita berhasil dalam bekerja. Maka tinggallah dia di dalam rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3, setelah dilihat oleh tuannya bahwa
Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapatkan kasih dari tuannya. Di sini kita bisa melihat polanya. Tuhan menyertai Yusuf sehingga orang lain, ini orang Mesir, bukan orang percaya, bukan orang Israel, bisa melihat penyertaan Tuhan sehingga orang lain tersebut bisa memberikan kasih dan favor yang sama. Bukankah ini sama seperti Tuhan Yesus? Dia mendapatkan favor, penghargaan di hadapan Tuhan dan manusia. Dan saya percaya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, orang luar bisa melihat karakter kita, orang luar bisa melihat penyertaan Tuhan, sehingga mereka, bahkan orang di luar Tuhan pun, bisa memberikan favor dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, bahkan mungkin dalam pelayanan. Dan di sini kita lihat Yusuf, dia boleh melayani dia, dan kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Nah, Anda harus berpikir, Yusuf ini bukan di dalam area zona nyaman. Dia itu dijual sebagai budak. Dan Anda harus lihat, saya nggak punya waktu untuk bercerita tentang hakikat dari budak itu. Tapi saya mengatakan, slave is a slave. Benar-benar budak itu nggak punya hak atas dirinya sendiri. Tapi bayangkan, dengan kasih karunia Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, bahkan Potifar pun bisa menyerahkan segala kekuasaannya itu kepada Yusuf. Dan nggak cuma itu, sejak itu dia memberikan kuasa dalam rumahnya dan segala miliknya. Wait a minute, budak itu nggak punya apa-apa, nggak punya hak, bahkan mungkin dia kalau dijual lagi pun itu dia nggak punya hak atas dirinya sendiri. Tapi di sini katakan, karena ada Yusuf, Tuhan memberkati orang Mesir itu karena Yusuf. Dan saya percaya ini ada suatu prinsip di mana setiap kehidupan orang yang disertai oleh Tuhan dimanapun. Makanya begitu banyak orang mengalami ketika menghadapi hal yang nggak enak, blame situation, mereka menyalahkan keadaan, menyalahkan bahwa dia tidak ada di kumpulan yang benar. Tapi di sini kita buktikan bahwa Yusuf, sekalipun dia ada di Egypt sekalipun, di Mesir sekalipun, Tuhan memberkati rumah Potifar loh. Ini orang di sana because of him. Sehingga berkat Tuhan ada di atas segala miliknya. Yuk kita sama-sama, kita belajar dimanapun kita berada. Mungkin kita memasuki tahun yang baru, begitu banyak ketidakpastian. Tapi saya mau katakan, justru karena Tuhan menyertai engkau, situasinya boleh jelek, tahunnya mungkin dikatakan tahun yang tidak mudah, mungkin kita bisa melihat kita di dalam posisi yang tidak favorit sekalipun, bukan zona nyaman, Tuhan menyertai kita, bahkan melalui kita, orang lain sekitar kita juga diberkati. That is a good testimony, suatu kesaksian yang luar biasa bagi begitu banyak orang. Sehingga apa? Ayat ke-6, karena dia bisa melihat itu segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Yusuf minoritas, tapi dia diserahkan kepadanya semuanya. Dan dengan bantuan Yusuf, dia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Can you imagine? Kalau kita disertai oleh Tuhan, kita menjadi pegawai pun nggak usah menjadi orang nomor 1, mungkin jadi orang nomor 2, nomor 3, tapi kita dipercaya sehingga orang yang kita bantu merasa tertolong, mempermudah hidupnya. Kalau kita ada di posisi di mana kita harus support kehidupan orang lain, kita ada di posisi sebagai bawahan, yuk saya mau kita belajar prinsip dari Yusuf ini. Can you imagine, pernah bayangkan bahwa atasan kita, orang yang memberikan perintah kepada kita, nggak usah mikir apa-apa, karena mereka tahu bahwa kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Kelebihan dan kekurangan Yusuf itu ditulis di sini. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, itu adalah kelebihan dan kekurangan. Karena manis sikapnya, good attitude, sama handsome, tampangnya ganteng seperti gitu, dan itu membuat kesulitan tersendiri. Nggak semuanya itu favorable. Ternyata justru di sini kita bisa melihat bahwa dia mengalami difficulties justru karena dia punya good attitude dan elok parasnya. Nah, selang berapa waktu istri tuan itu memandang Yusuf. Jadi istri Potifar, sebut saja tante Potifar gitu ya.
memandang Yusuf dengan nafsu, dengan berahi, dan mengatakan, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf menolak. Berkatalah kepada istri tuannya itu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa karakter Yusuf, integritas Yusuf mulai terbentuk di sini. Dengan bantuan tuanku, aku tidak lagi mengatur apa yang ada di dalam rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Dia mengatakan, aku nggak bisa melakukan ini. Kalian ini udah terlalu baik, masakan aku seperti kayak gini. Bahkan di rumah ini tidak ada yang lebih besar kuasanya daripadaku. Dalam kondisi dia sebagai budak, nggak ada orang yang lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkan kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, semua ini udah diserahkan padaku kecuali kamu. Ya iyalah, kamu istrinya, gitu ya dia ngomong. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan besar dan berbuat dosa terhadap Allah? Di sini konsistensi dalam karakter dari Yusuf ini diuji. Dan kita bisa melihat again and again, nggak cuma sekali. Kita bicara mengenai temptation, setiap orang, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun mengalami yang namanya pencobaan. Tapi bedanya Tuhan Yesus tidak dapat dicobai. Tapi kita bisa melihat Yusuf berkali-kali. Yesus dia bukan tidak bisa dicobai, tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Dan kita bisa melihat Yusuf secara tidak langsung, dia mempertahankan karakternya ini. Kita bisa melihat bahwa dia ingin mempertahankan bahkan ujian yang berkali-kali. Ayat 12 diulang kembali, perempuan itu memegang baju Yusuf. Dia nggak cuma ngajak sekarang, bajunya dipegang, marilah tidur dengan aku. Tapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu, dan dia lari keluar. Dan ketika dilihat perempuan itu bahwa Yusuf meninggalkan bajunya dan dalam tangannya, dan telah lari keluar, maka disinilah dia difitnah. Nah, sebelum kita bicara mengenai fitnah dari Tanti Potifar ini, di sini kita bisa melihat clue bahwa kita bisa melihat bahwa setiap pencobaan, ketika kita dicobai, kita belum jatuh dalam dosa. Nah, tapi di sini kita melihat bahwa Yusuf dari awal, dia tidak give in temptation itu. Dia tidak kasih kesempatan. Ayat 8, dia mengatakan Yusuf menolak. Dia menolak secara halus. Dan ternyata pencobaan itu nggak berhenti di situ. Kemudian dia harus menjelaskan why dia mau mempertahankan kesucian hidupnya. Kemudian langkah berikutnya pencobaannya lebih kencang. Dan dia mengatakan ketika ada dalam pencobaan, dia langsung meninggalkan. Berapa banyak kita jatuh dalam pencobaan? Karena kita merasa kita di-trap. Kita masuk dalam situasi di mana kita tidak bisa berkata tidak. Oke, waktu engkau berkata tidak, kemudian engkau disuguhin lagi, engkau mungkin dijebak masuk di situ. Di sini ada clue, dia meninggalkan. Jadi meninggalkan, bahkan ayat selanjutnya mengatakan dia lari keluar, lari menjauh. Seringkali berapa banyak kita merasa aku dijebak, tapi dalam hati kita nggak pernah mau lari, kita nggak pernah mau meninggalkan, sehingga berulang-ulang jatuh dalam pencobaan yang sama. Justru karena ketekunannya dia, kegigihannya dia dalam karakter mempertahankan hati yang bersih. Firman Tuhan mengatakan di dalam kitab Mazmur, bagaimana seorang muda menjaga hatinya suci di hadapan Allah. Dengan apa? Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Namun ada kalanya ketika dia menjaga sesuai dengan firman Tuhan, dia bahkan mengalami konsekuensi yang buruk. Dan disinilah di ayat 17 dia difitnah. Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu kepadaku untuk mempermainkan aku. Dia ngomong, istri Potifar ini, tante Potifar ini bicara kepada Potifar. Dia mengatakan dia memfitnah. Tapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya, lalu dia lari keluar. Difitnah, diputarbalikkan faktanya. Sehingga akhirnya kita bisa melihat, Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Dan kalau Anda melihat dari kitab Mazmur, ketika di penjara itu, dia dalam keadaan terbelenggu. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Dan demikian Yusuf dipenjarakan di sana. Nah, saya ingin coba kasih ayat gitu ya, dalam 1 Korintus 6 ayat 18, dalam terjemahan New King James, dalam bahasa Inggrisnya. Dikatakan ketika pencobaan, especially sexual immorality, percabulan, terutama kita, generasi muda, mungkin kita mengalami temptation ini, sama seperti Yusuf pada waktu itu, kira-kira umurnya 17 tahun, gitu ya. Dikatakan ketika sexual immorality itu flee,
Nggak cuma didoain, dia katakan harus lari. Begitu banyak mungkin hal-hal yang kita bisa doakan. Mungkin waktu kita temptation, kita berdoa, godaan itu hilang. Kemudian. Tapi di sini katakan, kenapa ya? Sexual immorality, dia harus flee. Nggak bisa cuma didoakan, nggak bisa cuma nyembah Tuhan. Tapi kalau ada dalam situasi tersebut, harus lari. Percabulan, pornografi, perselingkuhan, gitu ya, dosa-dosa seksual. Kenapa? Ternyata dijelaskan di sini. Every sin that a man does is outside the body. Artinya apa? Dosa-dosa yang lain itu terjadi di luar. Mungkin ketika kita bohong, kita menipu, itu terjadi di luar. Habis kita ngomong, mungkin ya kita bisa melupakannya itu. Tapi dikatakan, but he who commits sexual immorality sins against his own body. Kenapa? Karena dosa immorality, dosa seksual itu merusak tubuh bagian dalam kita. Karena itu terjadi di dalam tubuh kita. Nggak hanya melibatkan organ tertentu, tapi kehidupan kita mulai dari pikiran. Dan ini ada unsur di mana kita akan dikejar terus oleh nafsu menjadi kecanduan. Makanya saya mengatakan, Paulus mengatakan, flee from sexual immorality. Khususnya dosa-dosa seksual ini. Harus lari. Nggak bisa cuma doa dilepaskan beres. Nggak. Setiap kali ada temptation, lari daripada itu. Bahkan Yakobus 4 ayat 7 sampai 8 mengatakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Begitu banyak orang, terutama generasi-generasi ini, mereka nggak punya kekuatan, mereka nggak punya otoritas untuk melawan dosa-dosa, khususnya dosa-dosa seksual ini. Karena apa? Mereka nggak mau tunduk kepada Allah. Mereka nggak percaya otoritas firman Tuhan. Nggak mau tunduk, nggak mau membaca firman Tuhan. Nggak mau percaya, selalu mempertanyakan buktinya apa, why begini, why begitu. Karena simply nggak mau tunduk pada otoritas Tuhan melalui firman-Nya. Makanya no wonder begitu banyak orang tidak punya kekuatan untuk melawan si iblis. Padahal ketika kita tunduk otoritas firman Tuhan, Yesus pun melawan setiap pencobaan di Matius pasal 4 dengan perkataan firman Tuhan. Why? Karena dia tunduk pada Allah. Tunduk, dia lebih takut pada Tuhan daripada kepada iblis. Sehingga dia gak give in sedikit pun ruang untuk dia jatuh dalam dosa. Terutama dalam pencobaan-pencobaan. Sehingga dia punya kekuatan. Makanya kita perlu melatih otot-otot spiritual muscle kita. Membaca firman Tuhan di tahun-tahun yang awal-awal ini. Yuk, kita punya kebiasaan yang baru. Kita baca, kita mulai renungkan firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan ini memiliki otoritas tertinggi di mana kita tunduk pada firman-Nya. Bahkan di ayat 8 mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai orang-orang yang mendua hati. Begitu banyak orang yang mendua hati, pasti akan jatuh. Karena hatinya dari awal itu sudah mendua. Kenapa orang jatuh dalam pencobaan? Yesus pun memperingatkan, berjaga-jagalah dan apa? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa? Karena roh itu penurut, tapi daging lemah. Begitu banyak orang bertanya, kenapa aku jatuh bangun terhadap dosa? Ya karena kamu nggak berjaga-jaga dan kamu nggak berdoa. Dan itu suatu tips yang sederhana yang saya mau bagikan berkenaan dengan bagaimana Yusuf bisa menang atas pencobaan. Dan kita bisa melihat di sini bahwa eventnya adalah ketika dia di rumah Potifar, kita bisa melihat God's favor. Dia disertai oleh Tuhan, dipercaya oleh Potifar, rumah tangga Potifar diberkati oleh Tuhan. Namun di tengah semuanya itu, dia mengalami difficulties. Bahkan ketika dia berbuat hal yang benar sekalipun, di situ kita bisa melihat dia dituduh berzina oleh istri Potifar. Akibatnya apa? Dia harus masuk proses kembali. Dia harus masuk penjara. Tapi kita bisa melihat di sini, waktu di penjara pun, Kejadian 39 ayat 21 sampai 22, Tuhan menyertai Yusuf. Dan kita akan lanjutkan pada proses yang berikutnya. Kita bisa melihat bahwa dia di penjara karena dituduh berzina, tapi penyertaan Tuhan membawanya dia untuk menjadi pengelola di penjara. Tapi di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Dan
Saya mengatakan jangan batasi bahwa penyertaan Tuhan itu ada hanya ketika kita bisa melihat bahwa kondisi kita baik-baik saja, kita berada di tempat yang menyenangkan, dan dalam keadaan yang stabil-stabil saja. Dalam posisi yang tidak enak, resesi sekalipun, bahkan mungkin kita merasakan dihianati, kita merasa dizolimi, kita merasa kita nggak berharga sekalipun. Saya percaya di tempat kekelaman sekalipun ada penyertaan Tuhan. Dan karena penyertaan Tuhan kepada Yusuf, Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Ingat ya, favor of God, kemudian favor of man. Selalu kita lihat konsisten itu terjadi dalam kehidupan Yusuf dan dalam kehidupan Tuhan Yesus juga. Dan kemudian apa? Akibat dari favor of God and favor of man, kepala penjara itu mempercayakan semua tahanan ke dalam penjara itu kepada Yusuf. Ada trust. Bayangkan Anda menjadi orang yang dipercaya. Bahkan di dalam penjara pun Anda mengatakan, mungkin aku nggak punya apa-apa. Modalku juga modal nekat. Aku nggak punya apa-apa. Aku udah habis. Aku nggak punya siapa-siapa. Nggak punya apa-apa. Tapi karena penyertaan Tuhan, membuat engkau mendapat favor of man. Dan karena itu, engkau menjadi orang yang trustworthy, yang dapat dipercaya. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Di sini kita bisa melihat, bahkan di ayat 23, diperjelas. Dipasrahin, dipercaya itu artinya apa? Ayat 23, kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena apa? Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Konsisten ya. Waktu dia di rumah Potifar, hal yang sama dilakukan oleh Potifar. Waktu di penjara, hal yang sama dilakukan. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Nah, kita bisa melihat di sini. Kemudian di penjara pun, Yusuf ini nggak cuma duduk manis, menyesali nasib, meratapi nasib, tapi dia juga punya sensitivity. Dia peka terhadap kebutuhan orang lain. Nah, kita bisa melihat di sini ada impian dari juru minuman dan juru makanan, juru roti dari raja. Nah, kita bisa melihat, tadi kita melihat Joseph the Dreamer, dia ternyata, kalau yang pertama tadi, dia cuma memiliki mimpi, sekarang dia dikasih tahu mimpinya orang lain. Menarik ini. Dan ini kita bisa melihat step forward-nya, progresif dalam kehidupan dari Yusuf ini. Nah, suatu pagi, Yusuf datang kepada mereka. Ini Kejadian pasal 40 ayat 6. Segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Jadi di sini kita bisa melihat Yusuf itu punya hati yang sensitif. Lalu dia bertanya pada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dan ada di dalam rumah tuannya itu. Mengapa hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Di sinilah kita bisa melihat ada suatu opportunity lagi. Kalau tadi sebelumnya Yusuf sendiri punya mimpi, sekarang dikasih tahu mimpi orang, tapi dia naik kelas, disuruh mengartikannya. Lalu Yusuf berkata kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ingat, dia lihat bahwa segala kemampuan karunia itu berasal dari Tuhan. Kita lihat kata-kata yang dia pakai. Allah yang menerangkan arti mimpi. Tapi dia mengatakan, oke, coba ceritakan mimpimu itu kepadaku. Nah, ini menarik. Karena dia mulai naik kelas. Nah, ini ada mimpi juru minuman dan mimpi dari juru makanan Firaun. Dan dia di sini mengatakan, juru minuman itu menceritakannya kepada Yusuf. Dia katakan, di dalam mimpiku, tampak ada pohon anggur di depanku. Ya, seperti itu ya. Pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya, dan baru saja itu bertunas, bunganya sudah keluar, dan tanda tanyanya penuh dengan buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil, lalu kuperas di dalam Firaun, kemudian kusampaikan piala itu ke tangan Firaun. Dan di sini katakan, kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Jadi ternyata di sini kita bisa melihat karunia dari Yusuf mulai bertumbuh. Nggak cuma punya mimpi, tapi dia bisa mengartikan mimpi. Ketiga carang itu adalah 3 hari. Dalam 3 hari, Firaun akan meninggikan engkau dan akan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau menjadi juru minumannya.
Nah, di sini kita bisa melihat sisi manusia dari Yusuf. Saya tahu bahwa dia masuk penjara gara-gara dia dikhianati, karena dia difitnah, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa dia menaruh pengharapan kepada manusia. Ayat 14, tetapi ingatlah kepadaku, apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ikhwalku kepada Fir'aun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Gak ada salahnya. Tapi di sini kita bisa melihat manusia itu akan mengecewakan. Nanti kita bisa lihat di sana. Tapi kita akan lanjut dulu ke juru roti. Betapa baik arti mimpi itu, berkatalah dia berkata, aku pun bermimpi juga. Nah, kita lihat di sana. Tampak aku menjunjung tinggi 3 bakul berisi penganan. Dalam bakul ada berbagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Lalu Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. Ketika bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Fir'aun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Jadi satu dibebaskan, satu akan di tiang gantungan. Dan terjadilah pada hari ketiga. Di hari kelahiran Fir'aun, maka Fir'aun mengadakan perjamuan. Jadi Fir'aun mengadakan perjamuan di hari ulang tahunnya untuk semua pegawainya, dan dia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah-tengah para pegawainya. Kepala juru minuman dikembalikannya kepada jabatannya sehingga dia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya, seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Ayat 23 kita lihat, tetapi Yusuf tidaklah diingat kepada juru minuman itu, melainkan apa? Dilupakannya. Di sini kita bisa melihat Yusuf belajar. It's okay untuk sharing, tapi jangan menaruh pengharapan atau trust kita kepada manusia. Karena manusia bisa mengecewakan. Manusia bisa melupakan walaupun besar jasanya. Dia bisa mengartikan mimpi sampai dia benar-benar dibebaskan. Ini yang kita bisa belajar dari mereka. Makanya kalau kita melihat di sini dari mimpi kepala juru roti dan juru minuman itu, kita bisa melihat Tuhan menyertai sehingga Yusuf di penjara pun menjadi orang kepercayaan. Yusuf nggak cuma dapat mimpi, tapi dia bisa mengartikan mimpi orang lain, yaitu mimpi juru roti dan juru minuman raja. Tapi tantangan yang dihadapi, dia dilupakan oleh juru minuman Fir'aun. Akibatnya Tuhan memproses dia juga. Dalam proses itu, dia mengalami bahwa Yusuf harus bersabar menunggu 2 tahun lagi di penjara tanpa kejelasan. Kita bisa melihat bahwa Yusuf di sini mulai terbentuk karakternya. Tuhan memberikan kesabaran dan kerendahan hati. Kita bisa melihat bahwa dia harus mengakui bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang dia bisa percaya. Dia mengalami pengkhianatan. Dia belajar bagaimana sulit mengerti tentang sifat manusia. Waktu butuh ditolong, waktu sudah ditolong melupakan. Dia belajar tentang arti penting dari sebuah relationship, kepemimpinan, sehingga kita bisa belajar mengenai kesabaran dan kerendahan hati. Yusuf dilupakan oleh orang yang pernah ditolong, tapi dia dikenal karena karunia mengartikan mimpi yang Tuhan berikan. Dan ini merupakan awal perjumpaan Yusuf dengan Raja Fir'aun. Perjumpaan Yusuf dengan Fir'aun itu dimulai dari apa? Dari mimpinya juga. Mimpi siapa? Mimpi Raja Fir'aun. Yuk kita lihat di dalam Kejadian pasal 41 ayat 8 sampai 9. Pada suatu pagi gelisahlah hatinya, ini Raja Fir'aun. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan seorang yang berilmu di Mesir. Semua orang yang berilmu dipanggil. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tapi seorang pun tidak dapat mengartikannya kepadanya. Nah, disinilah baru juru minuman itu sadar, lalu berkatalah kepada juru minuman, kepada Fir'aun, hari ini aku perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu.
Kemudian dia cerita tentang pengalamannya di penjara. 2 tahun yang lalu, waktu itu mereka juga galau, ada juru roti, juru minuman. Dan orang ini bisa mengartikan mimpi. Siapa orang tersebut? Nggak lain, nggak bukan adalah Yusuf. Dan itulah kita bisa melihat. Dalam Kejadian 41, ayat 14-16, dia mengatakan, kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Akhirnya Yusuf dipanggil juga. Segeralah dia dikeluarkan dari tutupan, dia bersyukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Nah, kalau dulu mungkin Yusuf yang lama, Yusuf yang tidak berpengalaman, Yusuf yang tidak bijaksana, Yusuf yang penuh dengan kesombongan ketika dipuji, ini pasti langsung dia mengatakan, oh iya benar tuh orang memang, saya udah artikan, dia udah sampai hidup, dia melupakan aku sampai 2 tahun, dia bisa pakai itu untuk dia lapor kembali dengan semangatnya dia waktu kecil, mengadu. Tapi di sini, Yusuf sudah bertumbuh dalam karakter. Dia sudah belajar tentang kesabaran, dia sudah belajar tentang kerendahan hati. Yusuf menyaut kepada Fir'aun ayat 16, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Wow, top. Dia udah mulai bertumbuh dalam karakternya. Dan kemudian kita bisa melihat di sini, mimpi dari Raja Fir'aun itu. Dia berkata, Raja Fir'aun itu, dia melihat ada di tepi sungai Nil, ada 7 lembu yang gemuk badannya, kemudian makan rumput di tepi sungai itu. Kemudian nampak 7 ekor lembu yang lain, seperti kulit pembalut tulang, dia kurus kering, sangat buruk bentuknya, kurus badannya, tidak pernah aku lihat seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Ini yang Fir'aun katakan. Lembu yang kurus buruk itu memakan. Jadi yang kurus memakan yang gemuk, namun di situ dikatakan tidak ada sedikit pun tanda dia akan lebih gemuk, tetap kurus. Kemudian dia bangun. Itu mimpi yang pertama. Kemudian selanjutnya dia dapat mimpi lagi. Dilihat di sana 1 tangkai 7 bulir gandum yang berisi dan baik. Dia menunjukkan gandum yang berisi dan baik. Kemudian 7 bulir yang kering, kurus, dan layu. Gampang layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli. Tak seorang pun yang dapat menerangkannya itu kepadaku. Ini kata Fir'aun. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, hei, kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada engkau apa yang akan dilakukannya. Di sini kita bisa melihat. Ke-7 ekor lembu yang baik adalah 7 tahun. Dan ke-7 bulir gandum yang baik adalah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu artinya sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk keluar kemudian, maksudnya ialah 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur, maksudnya adalah 7 tahun kelaparan. Di sini, Yusuf kembali lagi bisa mengartikan arti mimpi itu. Kita lihat di sini ayat 28, inilah maksud perkataanku ini. Dia mulai menerangkan arti mimpi itu. Ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan. Jadi habis bersih, nggak ada sisa dari kelimpahan itu pada waktu tahun kelaparan. Karena kelaparan itu akan mengkurus keringkan negeri ini. Sudah itu akan kelihatan lagi berkas-berkas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebat kelaparan itu. Sampai 2 kali diulangi bagi tuanku Fir'aun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah. Jadi begitu pentingnya mimpi ini. Makanya kehidupan Yusuf itu dekat sekali dengan mimpi. Baik mimpinya sendiri yang belum digenapi, tapi dia bisa mengartikan mimpi orang lain. Dan dia katakan penting banget. Sebab ini sudah ditetapkan oleh Allah dan akan segera dilakukannya. Dan disinilah kita bisa melihat, dia nggak cuma mengartikan arti mimpi itu, tapi dia bisa memiliki wisdom untuk mengatakan langkah-langkah yang harus diambil. Ayat 33. Sebab itu baiklah tuanku Fir'aun mencari orang yang berakal budi dan bijaksana, dan mengangkatnya menjadi kuasa di atas seluruh tanah Mesir.
Baiklah tuanku, Fir'aun berbuat demikian, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelimpahan memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Jadi di sini bisa melihat Yusuf mengatakan suatu prinsip Yusuf yang Joseph Principles ketika di tahun kelimpahan. Kalau biasanya mungkin orang saat ini kalau tahun-tahun biasa dia nabung 10%, dia mengatakan di tahun kelimpahan pungut 1/5, 20%, karena akan datang resesi, kelaparan di akan masa depan. 7 tahun kemudian. Jadi waktu Anda mengalami kelimpahan, jangan lupa untuk pungut. Dia katakan pungut 1/5, 20%. Ini prinsip Yusuf di sini. Dan mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan ada ini, dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikian segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Luar biasa ya. Yusuf nggak cuma bisa mengerti, nggak cuma bisa mengartikan arti mimpi itu, tapi dia sekarang bisa menjadi penasehat raja. Dia bisa memberikan nasihat. Kalau Anda mengalami raja 7 tahun kelimpahan, jangan dihabiskan semua. Begitu banyak orang mumpung lagi banyak hasilnya, semuanya dihabisin. Tanpa pernah memikirkan bahwa akan datang masa-masa kelaparan atau masa-masa resesi. Makanya penting di sini untuk dia memungut 20% dari hasil selama masa kelimpahan. Dan disitulah kita bisa melihat Fir'aun, dia takjub dengan hikmat yang dimiliki oleh Yusuf. Hasil dari dia bertumbuh dalam karakternya, hasil dari dia terus berharap kepada Tuhan di tengah difficulties. Dia nggak cuma mendapatkan mimpi Fir'aun, dia bisa mengartikan mimpi itu, tapi dia bisa memberikan nasihat. Lihat ya, kita bisa melihat progresif dari kehidupan Yusuf ini. Dan ayat 40 mengatakan, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanmu daripadaku. Luar biasa. Selanjutnya Fir'aun berkata pada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa di atas seluruh tanah Mesir. Again and again. Dia dipercaya karena Tuhan menyertai dia. Fir'aun melihat bahwa dia dengan hikmat yang luar biasa, kemudian dia dipercaya. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya. Apa arti cincin meterai itu? Lambang otoritas. Dia kenakan pada jari Yusuf. Dipakainya lah Yusuf pakaian dari kain halus dan digantungnya kalung emas di lehernya. Dan Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Jadi dia itu dalam kereta kedua, artinya dia adalah Mesir 2, Egypt 2, gitu ya, orang nomor 2 di Mesir. Dan berserulah dia di hadapan Yusuf, hormat! Demikian Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, ini coba lihat gambarnya ya. Ini waktu itu ayat 46 mengatakan Yusuf berumur 30 tahun ketika dia menghadap Fir'aun Raja Mesir. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Dan Anda bisa melihat di sini gitu ya, baju kebesaran dari Mesir itu yang diberikan. Jadi bayangin, dia tadi sudah ada di dalam penjara, kemudian karena dia mendapatkan punya karunia special gift untuk mengartikan mimpi, dia bisa berjumpa dengan Firaun. Dia bisa berjumpa dengan Firaun. Tapi perhatikan ini. Waktu Yusuf pertama kali dapat mimpi, dia masih punya kesombongan kan? Sehingga dia dibenci. Karena dia cuma bisa punya mimpi. Tapi pada waktu dia justru mengalami kesukaran demi kesukaran, dia mendapatkan karunia ekstra. Nggak cuma ngerti mimpi, tapi dia bisa mengartikan. Dan waktu dia bisa mengartikan mimpi juru roti dan juru minuman raja, itu diingat. Walaupun sempat dilupakan, tapi itu yang membuat dia bisa berjumpa dengan Raja Fir'aun. Perhatikan progresifnya ini. Namun, yang membawa Yusuf untuk menjadi orang nomor 2 di Mesir, bukan keahliannya dia dalam interpretasi mimpi, mengartikan mimpi itu. Tapi karena hikmat nasihat dan Yusuf menjadi problem solver.
Saudara, begitu banyak orang bisa bernubuat tanda kutip gitu ya. Banyak punya mimpi. Terutama kalau Anda lihat setiap awal tahun, setiap awal bulan, orang bisa dapat visi dan lain sebagainya. Nggak ada salahnya Anda bisa cuap-cuap, Anda bisa ngomong tentang impianmu, tentang vision gitu. Tapi saya percaya gitu ya, bagaimana engkau bisa menjadi orang-orang yang berpengaruh membawa bukan karena hebatnya impianmu, tapi bagaimana engkau bisa memberi arti dalam setiap visi itu dalam setiap kehidupan. Dan ketika engkau ingin jadi orang yang pengaruh, garam dan terang dunia, be a problem solver. Percuma Anda punya pengetahuan banyak, punya impian banyak, tapi Anda nggak bisa memecahkan masalah. Saya berdoa, bangsa ini, dunia ini, generasi ini, perlu begitu banyak Yusuf-Yusuf yang nggak cuma punya mimpi, nggak cuma bisa mengartikan mimpi, tapi mau jadi problem solver. Dan ini yang membuat Yusuf itu bisa menjadi penguasa, orang nomor 2 di Mesir. Kita bisa melihat progresif bagaimana Tuhan mengubah, membentuk karakter Yusuf. Dari orang yang di atas, kemudian turun sampai dia paling rendah, sampai di sumur, kemudian dijual sebagai budak, dimasukkan dalam penjara, keluar dari penjara, dia boleh masuk dalam istana raja, tapi nggak cuma berhenti sampai istana raja, tapi dia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir, karena dia mau jadi problem solver. Dan saya percaya bahwa Tuhan waktu menciptakan kita untuk berkuasa, beranak cucu, penuhilah bumi. Tuhan empowered us. Tuhan memberikan kuasa kepada kita untuk memiliki otoritas. Kita semua diciptakan untuk menjadi problem solver. Jangan jadi orang yang kerjaannya cuma buat masalah. Atau kerjanya cuma pamer apa yang kau miliki. Pamer impianmu. Visiku, impianku. Pertanyaannya apakah itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Di sini kita bisa melihat eventnya sederhana. Fir'aun mimpi, nggak ada yang bisa menerjemahkan. Saya percaya ketika engkau bisa melihat gitu ya, kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita mempersiapkan diri, suatu saat Tuhan berikan kesempatan sehingga Yusuf dipenuhi oleh Roh Allah untuk dapat mengartikan mimpi dan memberikan nasihat kepada Raja Fir'aun. Tantangannya adalah mengartikan mimpi Fir'aun dan memecahkan masalah. Bukan suatu perkara yang mudah, tapi Tuhan memproses dia sehingga dia bisa menjadi penguasa di Mesir. Dan kita bisa melihat, justru sebelum datang tahun kelaparan, Yusuf mengalami suatu restorasi dari Tuhan. Dia melahirkan 2 orang anak. Yusuf memberi nama anaknya yang pertama, Manasye. Anak sulungnya itu namanya Manasye. Artinya apa nama Manasye? Allah telah membuat aku lupa sekali akan kesukaranku pada rumah Bapakku. Kita bisa melihat di tahun-tahun kelimpahan, Yusuf bisa melahirkan Manasye, di mana dia mulai mengalami pemulihan dalam kehidupannya. Tapi kita juga bisa melihat ayat ke-52, Kejadian pasal 51. Anak yang kedua dinamain Efraim. Apa arti kata Efraim? Allah membuat aku mendapatkan anak di negeri kesengsaraanku. Tuhan memberikan kebahagiaan justru di saat-saat kesengsaraan. Dan setelah itu lewat, lahirlah tahun-tahun kelaparan. Dan ayat 54, mulai datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Di dalam segala negeri ada kelaparan, tapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Luar biasa kan? Karena apa? Karena dia waktu masa kelimpahan nabung 20%, 20%, 20%, 20%. Sampai 7 tahun. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan banyak berteriak minta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakan padamu. Ini orang kepercayaan. Dan ayat 56, kelaparan merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum pada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah semua orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu. Di sini kita bisa melihat Yusuf mulai melihat benang merah dari rencana Tuhan. Belum jelas semuanya, tapi dia udah melihat, oh iya ya, Tuhan sudah mempersiapkan dia untuk menghadapi 7 tahun masa kelaparan di Mesir. Yusuf diangkat menjadi pengelola kekayaan. Dia bukan pemilik, tapi dia pengelola, steward.
Demikian pula kita dalam hidup kita. Segala yang kita miliki itu bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Kita dipercaya untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Dipakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu yang kita bisa belajar dari Yusuf. Tahukah Anda, waktu Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir, dia menjadi 30 tahun usianya. Usianya 30 tahun. Banyak orang mengatakan, kok bisa ya? Baru 30 tahun, tiba-tiba Tuhan angkat karena dia sangat baik dan bijaksana. Begitu banyak orang ketika melihat orang berhasil mengatakan, kok bisa ya? Dia berhasil. 30 tahun sudah sukses demikian. Banyak orang lupa, keberhasilannya dia nggak tiba-tiba. Dia berhasil karena dia membayar harga selama 13 tahun. Antara 17 tahun sampai umur 30 tahun. Dia bertumbuh dalam karakter, dalam kebijaksanaan, dalam kerendahan hati. Sehingga dia juga sadar bahwa promosi itu datang bukan dari manusia. Terutama ketika dia menggantungkan dirinya pada juru minuman. Dia nggak bisa berharap banyak, dia dilupakan. Tapi promosi datang dari Tuhan. Dan Tuhan yang membuat dia bisa mempunyai otoritas dan menjadi penguasa atas seluruh Mesir. Yusuf sekarang sudah menjadi penguasa di Mesir. Pertanyaan saya, atau mungkin pertanyaan teman-teman semua, bagaimana dengan mimpinya di awal itu? Apakah ini sudah jadi kenyataan? Saya katakan yes and no. Memang sudah menjadi kenyataan, tapi benar-benar kita bisa melihat fulfillment of the dreams itu. Kenapa? Karena kelaparan itu nggak cuma terjadi di Mesir. Jadi ada penggenapan mimpi-mimpi Yusuf itu. Dia bisa mulai melihat gambarannya itu secara utuh. Yuk kita lihat Kejadian 42. Gimana akhirnya Yusuf bisa bertemu juga dengan saudara-saudaranya setelah Yakub mendapat kabar. Nah, masih ingat tentang Yakub? Ternyata sampai dari Kejadian 37, Kejadian 39, sampai Kejadian 41, Yusuf terasing. Nah, sekarang kita bisa melihat ada kabar dari Yusuf. Dia ngomong pada saudara-saudaranya Yusuf, "Hey, mengapa kamu berpandang-pandangan aja? I heard, aku dengar ada gandum di Mesir." Tahukah dia bahwa itu Yusuf? I don't think so. Nggak tahu. Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir." Ini yang dikatakan Yakub. "Pergilah ke sana, belilah gandum di sana, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Mana yang satu? Ayat 4 menjawab, Yakub tidak membiarkan Benyamin, adik Yusuf, pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya jangan-jangan dia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi Yakub masih berasa nih sedihnya gitu ya. Masih teringat dengan jelas gitu ya, udah ninggalkan, sudah hilang Yusufnya 13 tahun, dia masih hati-hati banget. 10 kamu boleh pergi, tapi Benyamin jangan gitu ya, karena ini anak yang dia dapatkan di masa tuanya juga. Nah, ayat ke-6, sementara itu Yusuf menjadi mangku bumi. Jadi ada nama mangku bumi di negeri itu, dan dialah yang menjual gandum itu kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi, ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Bukankah ini mimpi dari Yusuf pada waktu dia masih muda yang lalu? Dan ini mulai terjadi fulfillment of the dream. Dan Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah dia kenal. Dia kenal, gimana ya? Orang kalau sudah disolimi, masa lupa gitu ya sama mukanya. Mungkin dia sudah bebas. Dia setelah punya anak Manasye, Efraim, dia mengatakan Tuhan sudah membebaskan aku, sudah nggak ada sakit hati. Tapi wajah kenal dong gitu ya. Jadi saudara-saudaranya nggak kenal. Tapi dia berlaku seolah-olah menjadi orang asing. Dia menegur dan membentak katanya, dari mana kamu? Jawab mereka, dari Kanaan untuk memberi bahan makan. Dan kita akan bisa melihat begitu banyak hal terjadi. Dia punya kesempatan untuk membalas dendam. Dia ngetes lagi kakak-kakaknya. Dia ingin tahu ayahnya gimana. Dia ingin tahu lagi Benyamin. Dia suruh Benyamin untuk datang untuk membuktikan bahwa ayahnya masih hidup dan lain sebagainya. Tapi saya mau akan terus kita bisa melihat. Kita fast forward sampai Kejadian pasal 45. Kita lihat di sini. Di saat itu, Kejadian 45 ayat 1, setelah dia bergumul, dia mencoba segala sesuatu, dia pingin ngetes saudara-saudaranya ini benar-benar sungguh-sungguh, mau nggak, layak nggak untuk ditolong.
Yusuf sudah tidak tahan menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya. Lalu dia berserulah, iya, suruhlah semua orang keluar dari sini. Orang-orang Mesir disuruh keluar, tinggal dia sama saudara-saudaranya. Waktu itu sudah ada Benyamin. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika dia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ada yang menarik di sini. Ketika dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Ayat 2 mengatakan, ketika itu menangislah dia keras-keras, sehingga kedengaran orang Mesir dan kepada seisi Firaun. Tahukah Anda, dia itu nahan diri itu udah 3 pasal loh, dari 42 sampai 45. Apakah nangisnya ini gara-gara kangen gitu ya? Padahal dia udah ketemu bolak-balik. Dia udah ketemu Benyamin juga. Dia udah ngerjain dengan pialanya yang ditinggal sengaja ditaruh di karungnya Benyamin supaya dia balik dan lain sebagainya. Jadi menurut saya menangis keras-keras ini bukan karena dia itu terharu ketemu lagi gitu ya, yang dikasihi terutama Benyamin dan lain sebagainya. Tapi saya percaya dia menangis keras-keras karena di saat itulah Joseph got the big picture of God's plan. Dia nggak tahan untuk share itu kepada saudara-saudaranya. Dia menangis keras-keras karena pada waktu itu Tuhan reveal apa yang menjadi tujuan dari Tuhan calling. Waktu itu dia bisa merasakan 13 tahun ini dia mengalami ini, mengalami itu, dan lain sebagainya. Dan Yusuf berkata kepada saudaranya, inilah aku Yusuf, masih hidupkah Bapak? Dia mulai deng. Saudara-saudaranya nggak dapat menjawab. Mereka takut dan gemetar. Iyalah, bersalah, ada guilty feeling. Tapi di sini kita melihat bahwa Yusuf sudah mengalami pemulihan yang benar-benar dipulihkan. Yusuf berkata kepada saudaranya, marilah dekat-dekat. Dia secure sama saudara-saudaranya. Ini menunjukkan dia bertumbuh dalam rasa amannya, karakternya dia. Lalu mereka mendekatkan mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudara. Dia mulai reveal his identity. Yang kamu jual ke Mesir. Nah, Yusuf nggak cuma punya rasa aman dari Tuhan, bertumbuh dalam rasa amannya. Dia nggak cuma bertumbuh dengan identitasnya yang sudah dipulihkan sebagai penguasa di Mesir, tapi dia juga bertumbuh dalam empatinya dia kepada saudara-saudaranya. Dia mengatakan, sekarang janganlah bersusah hati dan jangan menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Jadi dia mengatakan, wow, waktu dia menangis keras-keras ini yang sebenarnya dia mau mengatakan, dia menemukan purpose, God's calling dalam kehidupannya. Dia mengatakan, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. This is the purpose. Hey, kalau Anda jadi Yusuf, di sini kita bisa melihat, dia bisa melihat gambarannya, purpose-nya Tuhan itu pada waktu dia ketemu lagi, dia bisa menangis. Dan saya yakin nangisnya bukan karena tepung kangen, tapi dia bisa melihat, ternyata ini toh. Now I know. Now I see. Karena 2 tahun lagi, aku nggak bisa bayangkan dalam negeri ini selama 5 tahun. Nggak akan ada membajak dan menuai. Aku nggak bisa. Mungkin kamu kehilangan aku, tapi aku akan kehilangan saudara-saudaraku. Kamu akan mati selamanya. Dia mulai bisa lihat perspektif yang berbeda. Dia bukan lagi menghadapi orang yang telah mengkhianati dia. Dia nggak lagi berhadapan dengan saudara-saudara yang dendam kepada dia. Dia nggak lagi berhadapan dengan saudara-saudara yang iri hati terhadap dia, ingin membunuh dia. Tapi dia bisa melihat dengan perspektif Tuhan. Saudara, perubahan perspektif ini penting buat kita teman-teman semua. Dia mengatakan, dia bisa melihat saudara-saudaranya yang ada di depan. Dia katakan, Allah telah menyuruh aku untuk mendahului kami, untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi, dan untuk memelihara kehidupanmu. Sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Dia mulai melihat perspektif dari kacamata Tuhan. Can you imagine? Dia mulai melihat, gitu ya, benar-benar dia punya karakternya itu benar-benar bisa terbentuk pada waktu itu. Dia mulai bisa melihat bahwa bahwa Tuhan itu menaruh gitu ya dalam kehidupannya. Dia mulai membayangkan bahwa dia ini calling-nya untuk menyelamatkan hidup begitu banyak orang. Dan dia mengatakan, kalau kamu nggak jual aku kepada orang Midian, aku nggak pernah akan ada di Mesir. Kemudian dalam pikiran dia bisa melihat perspektif ini. Kalau Yusuf nggak pernah pergi ke Mesir, dia nggak akan pernah ada di dalam rumah Potifar.
Kalau Yusuf tidak pernah dihianati, nggak pernah dijual, gitu ya, nggak pernah difitnah untuk melakukan pemerkosaan oleh tante Potifar, dia nggak akan masuk dalam penjara. Kalau dia nggak masuk dalam penjara, dia nggak akan bertemu dengan juru roti dan juru minuman Firaun. Kalau dia nggak pernah ketemu dan nggak pernah mengartikan mimpi itu, dia nggak pernah dikenal sebagai orang yang bisa interpret the dreams. Anda bisa melihat perspektif yang Tuhan tunjukkan di sini. Kalau dia nggak pernah menafsirkan mimpi, dia nggak akan pernah juga untuk menafsirkan mimpi Firaun. Dan di sini dia bisa melihat kalau Yusuf nggak pernah menafsirkan mimpi Firaun, dia nggak akan pernah jadi orang nomor 2 di negeri itu. Karena yang membuat dia jadi orang nomor 2, nggak cuma sekedar menafsirkan, tapi setelah menafsirkan, dia menjadi penasehat raja yang dengan bijaksana bersiap menghadapi kelaparan. Jika Yusuf nggak pernah mempersiapkan dengan bijak, kalau dia nggak punya keberanian untuk mempersiapkan kelaparan yang mengerikan, maka keluarganya di Kanaan akan mati kelaparan. Ini loh perspektif yang Tuhan ubahkan. Jika dalam keluarga Yusuf, dalam Kanaan mati kelaparan, maka ini pemikiran Mesias nggak akan lahir dari Yehuda, dari Yehuda, Bani Yehuda. Can you imagine? Ini pemikiran perspektif yang dia bisa berikan. Jika Mesias nggak pernah tampil, maka Yesus juga nggak pernah datang. Jika Yesus nggak pernah datang, semua mati dalam dosa, nggak ada pengharapan dari dunia. Nah, ini terus and go on and go on. Intinya apa? Saya ingin bisa melihat bahwa perspektif ini mengubahkan sehingga akhirnya ayat 8, Yusuf itu mengambil kesimpulan. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku di sini. Walaupun kamu yang jual aku, tapi Allah. Ini yang dia bisa dapat kesimpulan dalam kehidupannya. Dialah yang telah menempatkan aku. Dia mulai percaya di sini bahwa Tuhan yang menempatkan aku. Dia percaya pada God's sovereignty. Dia percaya pada Tuhan yang berdaulat yang menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi Yusuf ini nangis keras-keras ketika dia mulai sadar bahwa dia memiliki rasa aman yang baru, yang benar-benar dia punya security. Dia mendapatkan identitas yang benar. Dia bisa melihat benar-benar bahwa dia punya empathy, karena dia bisa melihat purpose, divine purpose dari Tuhan. Sehingga dia bisa melihat bukan lagi dari kacamata aku, dan aku, tapi bisa melihat dari kacamata Tuhan. Bagaimana Tuhan mengatur setiap semuanya itu, sehingga bisa menjadi kebaikan dalam kehidupan dia. 13 tahun Tuhan membentuk Yusuf untuk memiliki karakter. Karakter adalah inti dari development kita as a leader. Karakter ini, ketika kita ingin perspektif dari Tuhan, kita perlu mengembangkan karakter kita. Karena satu-satunya cara untuk kita bisa tahu adalah kita melewati proses dari Tuhan itu. John C. Maxwell mengatakan, adversity is a crossroad. Ketika kita mengalami kesukaran masalah, itu adalah persimpangan yang membuat manusia bisa memilih dua hal. Adversity is a crossroads that makes a person choose one of two paths, character or compromise. Ketika kita masuk dalam persimpangan, kita dihadapkan dua pilihan, untuk terus dalam karakter atau kita kompromi. Dan dia mengatakan, every time he chooses character, setiap kali kita memilih karakter, he becomes stronger. Even if that choice brings negative consequences. Dia mengatakan, kalau kita memilih karakter dan bukan kompromi, kita akan menjadi kuat. Bahkan ketika pilihan kita itu punya konsekuensi negatif. Contohnya, Yusuf masuk dalam penjara, gara-gara dia memilih untuk menjaga kekudusan. Dan saya percaya, ini yang indah. Bahwa di akhir semuanya ini, Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya. Ada family reconciliation. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Gimana? Karena ketika itu kita loncat pada Kejadian pasal 50. Ketika itu Yakub meninggal. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka sudah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kepada kita dan membalaskan sepenuhnya
kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan. Jadi nggak cukup di Kejadian pasal 45. Setelah Yakub mati, mereka berpikir inilah waktu pembalasan dari Yusuf kepadaku. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, dia berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Dia menyampaikan pesan dari Yakub. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah kepada ayahmu. Lalu menangislah Yusuf. Dia menangis ketika orang berkata demikian kepadanya. Ayat 18, saudara-saudaranya datang sendiri sujud di depannya dan berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Yang mengatakan demikian. Tapi Yusuf berkata pada mereka, janganlah takut, sebab aku inilah pengganti Allah. Dan di sini dia bisa melihat ayat 20 lagi. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Again and again, Yusuf bisa mendapatkan perspektif ilahi dalam melihat seluruh proses kehidupannya. Dengan maksud melakukan seperti ini yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saya percaya, gitu ya, hal yang sama Tuhan sedang lakukan dalam kehidupan setiap orang. Kalau kita bisa melihat the whole picture, kalau kita bisa melihat kehidupan dari kacamata perspektif surgawi, nggak ada satupun yang kebetulan. Tuhan menempatkan orang-orang tertentu dalam kehidupan kita untuk membantu kita bisa bertumbuh. Ketika kita bisa melihat, kita bisa menelusuri ada jejak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, dia bisa mulai memahami rancangan Tuhan jangka panjang, dan saya percaya itu akan membuat Yusuf bisa mengerti rencana Tuhan kepada saudara-saudaranya. Ayat 21, justru dia menenangkan saudaranya. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah dia menghiburkan dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Di sini kita bisa melihat, sometimes kita berpikir, saya senang diakhiri dengan rekonsiliasi dari keluarga. Karena mungkin begitu banyak kita juga mengalami keluarga yang mess up, yang kacau gitu, baik di masa lalu, mungkin masa sekarang ataupun di masa depan. Kalau Anda pernah mengalami itu, gitu ya, sama seperti Yusuf, saya mengatakan bukan berarti Allah meninggalkan atau itu akan menjadi kutuk keturunan yang selama seumur hidup engkau akan alami, gitu ya, nggak pernah lepas dari. Tapi satu hal saya mau katakan dalam kehidupan kita semua bahwa God works in and through difficult and mess up families. Nggak, doesn't matter keluarga Anda gimana. Saya percaya gitu ya, di akhir dari journey dari dreams ini, Tuhan menunjukkan bahwa ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir, gitu, Yusuf mendapatkan God's favor. Dia mengerti gambaran dan panggilan Tuhan secara utuh dalam kehidupannya. Dia dihadapkan dengan pilihan, gua balas dendam atau gua mengampuni. Tapi dia memilih untuk mengampuni dan terjadi rekonsiliasi dalam keluarganya. Tuhan bekerja dalam kehidupan Anda melalui kesukaran, walaupun keluarga Anda mengalami hal yang nggak enak. Makanya saya bisa melihat di sini ada beberapa event, ada beberapa setback, dan bagaimana dia comeback and karakternya bertumbuh. Event yang pertama, Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan. Dia dimasukkan sumur, dijual sebagai budak, tapi dia comeback sebagai penguasa di Mesir. Dan di situ dia belajar keberanian untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah. Ketika Yusuf di rumah Potifar, dia difitnah, berzina, dimasukkan penjara, tapi dia comeback stronger, menjadi pengelola penjara. Dia belajar apa? Karakternya menjadi integritas dan tidak kompromi terhadap dosa. Ketika Yusuf mengartikan mimpi juru minuman dan juru roti, dia mengalami dilupakan oleh teman, tapi dia comeback untuk bertemu Raja Fir'aun. Apa yang dia bertumbuh dalam karakter? Dia bertumbuh dalam kesabaran dan menunggu waktu Tuhan untuk tidak berharap pada manusia. Pada saat dia mengartikan mimpi Fir'aun, dia tahu bahwa dia akan menghadapi 7 tahun masa resesi, tapi dia comeback, dia kuat sebagai penguasa di Mesir, dan dia berlatih karakternya untuk memiliki kebijaksanaan untuk melayani kebutuhan logistik pangan Mesir dan bangsa-bangsa yang mengalami resesi. Pada waktu dia dihadapkan akan saudara-saudaranya, dia punya kesempatan untuk balas dendam,
tapi dia comeback dengan rekonsiliasi keluarga. Apa yang dia bangun dalam karakternya? Kerendahan hati untuk mengampuni saudara-saudaranya. Dan saya berdoa, biar kehidupan Yusuf ini memberkati kehidupan kita. Satu hal, saya ingin bacakan sebuah ayat firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 22. Di akhir dari kehidupan Yusuf pada waktu dia akan mati. Dan ini ditulis kembali di kitab Ibrani. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang-tulangnya. Mungkin Anda bertanya, kapan Yusuf ini mengatakan? Itu di akhir dari akhir kitab Kejadian sebelum kitab Keluaran. Yusuf, dia mengatakan, nanti kalau aku mati, jangan lupa bawa tulang aku ke negeri perjanjian. Dia bisa melihat dengan perspektif ilahi bahwa nggak selamanya mereka akan mengalami perbudakan, akan tiba bahwa Tuhan akan bawa mereka dalam suatu proses redemption, proses penebusan yang telah terjadi. Yusuf mengatakan, jangan biarkan tulangku ada di Mesir, bawa tulangku. Bahkan ini dikatakan sampai 400 tahun kemudian dikatakan di sini, dia percaya bahwa ada rencana penebusan Tuhan. Dia akan sampai pada suatu negeri perjanjian. Begitu banyak orang mengatakan bahwa Yusuf meninggal, dia dimasukkan dalam peti mati dan dia dibalsem supaya dia bisa dibawa tulang-tulangnya untuk suatu negeri perjanjian. Ini menggambarkan iman Yusuf bahwa dia akan bisa melihat rencana penebusan Tuhan. Ini adalah akhir dari akhir kitab Kejadian. Dan itu akan diawali dengan kitab Keluaran. Kita akan belajar tentang Musa dan kita bisa melihat rencana Allah yang begitu besar. Nggak cuma stop sampai ke bangsa-bangsa melalui kehidupan Yusuf, tapi rencana penebusan itu akan terus sampai pada kehidupan Kristus. Apapun dalam kehidupan Anda, I just encourage you, trust God's process, and you will see the true progress in your life. God bless you.